الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر وناظر في العالمين آمين يا عالم سري وإعلاني يا سيفتي وشاني ذهب أني أمي وأتاني وأشر وناظر في العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم على ذريته وأصحابه التابع في خير ورزق وعافية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين على السماء والأرض في كل مد ونفذ من أمر رب العالمين أجل يا مولانا في نسبك الحبيب الحبيب بأمري وأمر النادين والمسلمين وإما بيني وبين حبيبك المصطفى كما جبت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظهم ولا آمين آمين قول السماوات والأرض إذا قضى ما بينه ويقول وانشر وبين آمين 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 بالمبعوث رحمة للعالمين آمين يا رب العالمين اللهم استر عيبك عني ولا تغفر مني لا علمنا ما جئنا ذكرنا ما نسينا وما زدنا علما وعزا الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وبلغ النذر للعالمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ فأيدنا ذات الفضل في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة بظل يوم لا ظل إلا ظله. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dapat naungan pada yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 golongan bukan 7 orang, tapi 7 golongan berarti banyak dia. Imamun adilun, yang pertama yaitu penguasa yang adil. Penguasa yang adil yang nyocok diberikan, nyocok ditutup, yang nyocok dibuka. Gitulah
kecocokannya. Ya ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah orang berhak itu akan haknya. Hak jadi warga negara, jadi di sana punya hak-hak sendiri. Jadi itulah yang zalim kalau tidak menjalankan seperti itu, ditaruh pada pertama kali oleh imamun adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jal, dan seorang anak muda yang mulai dia ibadah kepada Allah, tak sampai tua maksudnya. Nah itu, jadi bitaatillah dari awal. Seperti yang saya sebutkan dulu bahwa Bapak Maulana Syekh dulu penyaksian daripada saya Yasin, yaitu katakan Muhammad Zainuddin sara waliyallah min syababihi, karena dia tahu dia pada waktu Bapak Maulana Syekh itu umur 15-an tahun dia ke sana. Kemudian pulang setelah 15 di sana, ya, sekitar umur saya pulang dari Mekah itu 30 tahun, ya, 30 umurnya. Mulai dari umur 15 sudah nasya'a. Kan yang biasanya anak muda itu masih diam jigar-jigar, masih sombong, masih nakal, walaupun nanti waktu tuanya dia pacu. Gitu. Tapi karena masih tenggat dia kenal dengan apa kenakalan remaja katanya. Karena biasa yang nakal itu remaja, walaupun ada juga orang tua yang nakal, tapi selalu dikaitkan dengan anak muda, yaitu kenakalan remaja. Dan justru karena jarangnya imam yang adil, jarangnya dan dari masa muda dia pacu, itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagi tolibat itu peluangnya. Itu. Jangan tunggu nanti setelah tua. Karena ini katanya apa? Syabun. Kalau mau golongan yang kedua ini, yang dapat naungan ini, yaitu syabun nasyafi ibadillah, berarti dari sekarang. Tidak bisa mengatakan nanti setelah saya kawin, setelah saya tua, dong, tidak masuk di sana. Itu. Jadi dari awal ini, dari masa muda jadinya. Sekaranglah umur muda ini, ya, umur muda. Ya. Kalau mulai misalnya saya sudah tua, mulai sekarang misalnya pacu, ya tidak kena dengan ini, ya, karena anak muda katanya, itu. Anak muda yang dari awal dia sudah rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat malam, rajin ngaji. Malahan saya kan sering ucapkan, diusahakan 1 juz sehari. Kalau mau sebenarnya tidak sulit itu. Ayo misalnya cara 9 apa? 1 juz itu 9 lembar kan? Misalnya kita bagi waktu, ya, waktu dibagi 5 waktu kan? Sebelumnya 1 lembar, setelahnya 1 lembar. Kan setelah sholat saya. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. 5 kali 2. Sudah itu 10, sudah bukan 9, lebih malah jadinya. Itu 10 jadinya. Dan sebentar kalau 1 lembar aja. Itu. Kalau mau memanfaatkan waktu juga, ya, ini karena sabun soalnya ini, kalau terlambat nanti sudah tua nanti. Ya.
Misalnya kalau kesempatan sengaja untuk maghrib, bainal maghrib wal isya itu Quran. Kan lama itu antara maghrib dan isya itu. Habis 1 juz kalau mau membaca itu. Jadi kalau ngasar julam lelah dia tutup. Itu. Kalau ngajar tartil biasa bisa 1 juz antara maghrib isya itu, malah lebih dia. Itu. Ini jatuh waktu ngeraosan. Batur ngaji no tu niti toleh awang dia ton ngeraos. Nah, itu yang saya dengar. Mungkin ada yang tidak saya dengar jauh-jauh kan. Nah, itu niti tahun ngeraos. Macam buku yang kederek-derek. Dibuatkan waktu untuk hanya Quran menghafal. Nanti mau tempat nyetor ke menghafalannya atau tempatnya mulai menghafal, nanti di lain waktu dia nyetor, bisa saja itu. Ini ya rembak nak nyetor bikin hafalan, bukan. Kalau hafalan itu ada waktu tertentu, kemudian nyetornya nanti ditasmik, maksud saya itu nyetornya ditasmik oleh gurunya. Nah, di rumah, di kamar kita menghafal itu ya kan. Nah, terus nanti setelah beberapa lembar hafal kita baru kita nyetor. Nah, pakailah kesempatan antara maghrib isya itu, saya bilang. Saya selalu pesan pakai tapi ketua ni cengian. Nah, itu jadi yuk pakai ya. Okey. Oh, saya kira tidur. Dengar itu. Masih muda kan? Nanti kalau sudah seperti babah tua ya kelewatan sih. Nah, itu. Jadi tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya masuk juga. Dan dulu di Mekah saya waktu muda kan. Dari waktu muda sampai ketua ngajaran. Walaupun jauh kita akan masuk, tapi kita berdoa mudah-mudahan masuk di sana. Itu. Dari dulu juga saya tahu hadis ini kan. Itu. Sekarang kamu dari sekarang kau tahu sudah. Nah, itu jangan mengatakan nanti besok lusa. Dan terlambat sudah kemetua nanti. Kesempatan ini untuk masuk ke nomor 2 ini syabun nasya'a fi dinillahi yang di sekolah sekarang ini sudah tempat kita mulai. Kalau nanti ketuaan susah. Itu yang kedua. Ya, seorang anak muda yang sudah mulai rajin ibadah, pacu ni cara bahasa sasar saja. Mulai pacu lemah masih kodek masih bajang. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun. Nah, kalau saya dulu ingat saya waktu masih muda itu tidak boleh pakai songkok. Itu pesan orang tua saya. Kalau minta pelajar agama yang dikasih songkok pun. Pulang enggak apa ni ustaz tu kena kan namanya masih kocet copong doang masih lain lah lalu beri wayang masuk copong dengan upung-upung anduk lalu mandi saya copong itu biasa beranduk lalu mandi itu kan mama tapi tanduk ndara bulun tu nganina bela bulun dia tak dia beranduk itu mama jak kerap-kerap jadi dah bulu. Nah, itu jadi karena kita tidak panjang rambut kan. Nah, itu mulai pakai songkok yang saya ingat dari masih umur 13 tahun karena kan sama SD saya. Jadi pergi ke mondok itu, jadi tamat SD umur 12 tahun. Saya mondok dari tahun 1967. Saya mondok itu 66. Ya.
sampai 1976, 10 tahun sudah. Lagi ke Mekah 10 tambah 18 tambah 8 di Mekah, 18 tahun saya belajar agama berarti sebenarnya itu. Ya, jadi belajar agama. Adapun SD tidak serekeng karena di sana aja belajar nulis, belajar sejarah, belajar apa-apa macam-macam di sana kan. Tidak agak, dan tempat sama-sama dengan wanita laki waktu itu masih kecil kita kan. Tapi kalau sudah sanawiyah dan tidak ada laki teman. Jadi muallimin muallimat dia, ya. Muallimat yang wanita, muallimin yang laki, atau sanawiyah yang laki. Kalau sekolah di sanawiyah 6 tahun. Bukan sanawiyah 3 tahun. Sanawiyah 6 tahun. Tapi saya jalankan cuma 5 tahun. Karena langsung ke ma'had. Jadi 5 tahun saya. Kemudian mengajar setahun. Barulah menjadi 10 tahun. Menjadi ma'had. Ma'had 4 tahun. Sanawiyah aliyah 3 tahun. 5 tahun. Ditambah mengajar 1 tahun. Baru berangkat ke Mekah. Berarti 10 tahun di itu. Di Pancor itu 66 sampai 76. Berangkat ke Mekah tahun 76, pulang 84. Berarti 8 tahun di sana. Total menjadi 18 tahun. Itu. Ma'had belum ada wanita waktu itu. Jadi angkatan keempat saya. Kalau mulai wanita ada angkatan kelima. Pergi ke Mekah terus, di sana apa lagi? Nina tu kelumur-lumur doang tu je. Itu. Cadar doang dengan nina tu je kan. Itu. So, kalau musim haji baru orang-orang luar yang datang. Kalau orang Arab Mekah aja itu semua keluar pakai cadar. Dia nina. Dia muat dengan nina ya beraus-aus di tangan kerja dengan mama darah. Jadi penunggu toko, penunggu apa warung pun orang laki semua. Pergi ke pasar orang laki semua. Nah, itu. Enggak gawe dengan nina itu Mekah. Lalu beli keperluan doang, emas-emasan, tangkung, lajok toko. Nah, iya enggak kan? Nomor. Nah, itu. Dan menjaga toko laki juga di sana. Dia kan seolah-olah dunia wanita di Indonesia. Penjaga toko wanita, penjaga warung apa lagi. Terus malahan tukang sapu pun wanita. Itu. Tukang sapu lelangan wanita. Di airport artinya di terbang itu, di orang tunggu, di jeding itu sangat rentang untuk bekerja. Ya, terserah, tidak tahu siapa terlaksana. Cuma kemungkinannya itu sangat sekali. Karena ada WC untuk wanita, untuk laki. Tapi pegawainya, tukang sapunya itu tidak khusus wanita, khusus laki. Yang tukang sapunya itu, tukang bersihkan dan juru laki wanita di sana. Itu. Kalau tidak ada penumpang misalnya, kemudian dia berdua-duaan di sana, sangat sekali memungkinkan untuk bermacam-macam. Malah punya kamar di sana dekatnya. Andin misalnya dulu, di mana arak dengan. Untama berdua lek kamar di dalam malam, lek kamar lenting lawang ni berdua. Saya peta dengan nak tolai andungan lek tolong menek nai doang enggak sembahyang di musalla taik malik dah ngusai-sai. Arak ke tukang sapu yang dia arak, dia nak peta tukang sapu kan. Itu. Ande saat itu
entama misalnya macam-macam di kamar nanti dengan leto-lete tetap leto-lete kan di kamar orang leto-lete leto arak leto nai leto menek leto serap leto mandi lapu tapi kan di luar artinya di WC itu tapi yang di kamar tempatnya menaruh barang taruh barang baca itu kan punya kamar di sana tukang sapu itu Bu Nina Mama saya lihat itu oleh darat tok takek di tekanggo tok takek jadi pegawai mesti yang muda yang lakinya muda yang wanitanya muda terus saya pikir-pikir untuk buat sesuatu itu sangat memungkinkan apalagi dia akan punya suami kan kalau tidak punya suami mungkin agak takut dia artinya jangan-jangan dia berisikan tapi kalau dia punya suami ya kalau bunting kan suaminya ada ya itu nyaruan jadinya kan itu hanya padahal mau leman lain teguh barat nasbama kan anu dia sebama nah ini kemungkinan inilah dunia Indonesia ya kalau di Arab saya lihat makanya perbandingan saya waktu keliling-keliling kemana itu hanya di negara Saudi tempat berasa di negara Islam itu negara Saudi di mana-mana walaupun dia banyak orang Islam tapi tidak negara Islam itu beda sekali itu beda di Mesir walaupun seperti dia bahasanya bahasa Arab Mesir itu tapi seperti Indonesia kehidupannya itu di Mesir. Nah ini jadi pengalaman saya yang keliling-liling saya berapa negara jadinya kan pernah di Indonesia jadi rekeng dulu kan di luar negeri luar daerah jadinya di Arab Saudi di Singapura di Malaysia dan di Cina 5 dengan Indonesia saya pernah menghirup udara 5 negara sedangkan presiden semua presiden Indonesia ya. Jadi dari Soekarno Soeharto Habibie Gus Dur, Mega, Susilo, Widodo, itu semuanya sudah ada. Di tempat yang 5 ini, nah berapa? 7 itu yang saya rasakan di Soeharto yang Soekarno sebenarnya tapi kan karena saya masih kecil, tidak merasakan kalau zaman Soekarno karena masih kecil jadi tahun 66 dia sudah berhenti jadi presiden ya 66 jadi presiden saya sepertinya masih SD itu kan jadi presiden jadi masih SD nah setelah sanawiyah aja baru sudah Soeharto nah, itu Soeharto dia yang paling lama berkuasa kalau Soeharto yaitu 32 tahun yang terlama presiden Indonesia yang terlama kalau Soekarno sekitar 20 tahun Soeharto 32 tahun Habibie sekedar 6 bulan mungkin ya Habibie kemudian Gus Dur gitu juga tidak sampai tutup dilanjut oleh Megawati terus Susilo 2 periode itu 10 tahun Widodo baru periode yang kedua itu. Jadi yang lama ini 3 presiden yang lama ya. Yang ada OO-nya itu ya. Yang ada OO-nya dulu sebenarnya pernah diharapkan akan menjadi presiden Sutrisno
Oh juga, ya. Sejarahnya Sutrisno masih hidup sekarang kan, tapi sudah tua. Waktu dia belum menjadi Panglima ABRI, dia belum jadi datang ke Bapak Maulana Syekh ziarah, minta doa, didoa, jadilah menjadi Panglima ABRI. Waktu menjadi Panglima ABRI pernah datang lagi ke Maulana Syekh minta doa, naik menjadi Wakil Presiden. Jadi Soeharto Sutrisno naik terus dia. Lagi satu langkah akan menjadi presiden, kan sudah jadi wakil. Jadi Soeharto Sutrisno datang lagi ke Lombok, ke Selong waktu itu, ditunggu oleh Maulana Syekh untuk ziarah seperti biasa. Tiba-tiba tidak dia pergi ke Maulana Syekh. Apa kata saya? Ini saya sendiri yang berkata mungkin. Sebenarnya lagi satu langkah ini akan menjadi presiden, tapi tidak dia pergi. Coba kalau dia ziarah ke Maulana Syekh waktu yang ketiga kali mungkin aja presiden. Baru menjadi presiden kata saya. Ternyata betul. Jadi tidak dia ziarah, ditunggu oleh Maulana Syekh untuk ziarah ketiga kalinya, sang mau jadi sampai jadi, tapi karena tidak ziarah akhirnya berkeramat Maulana Syekh pun tidak jadi dia jadi presiden. Sampai sekarang masih dia tua, tapi sudah tua beliau. Nah itulah pengalaman. Itu syabun nasya'a fi ibadatillah. Di kesempatan sekarang lah anda sebagai talibat untuk meraih yang kesempatan yang memungkinkan dari sekarang ini untuk menjadi golongan yang kedua. Adapun yang pertama tadi bisa-bisa saja, tapi itu nanti jauh kalau itu ya kan, kalau yang imamun ada kamu jadi penguasa. Tapi ini ya mesti kau jalani ini, mesti kau dapati kalau ini ya. Jadi muda ini. Semua kita sudah muda. Yang tua-tua sekarang ini pernah muda seperti kamu itu. Jadi termasuk saya pernah muda, pernah pelajar, pernah mondok, pernah segala. Makanya dia punya cerita pengalaman mondok ya. Wah saya lebih tahu. Penedam-penedam itu aneh melek kan ya. Woi ngaji penedam doa. Ya, ya pengalaman dengan pedam. Ya selalu di tengah laun. Siapa yang baca ayat kursi setelah sembahyang, saya baca ayat kursi kah sembahyang, temu surga kah sembahyang terus cukup ayat kursi doa. Saya baca ayat kursi kah sembahyang ini. Setelah sembahyang maksudnya bahasa Sasa kan engkah sembahyang, engkah sembahyang, tidak mendengar kan? Saya baca ayat kursi, engkah sembahyang, tamu surga ini terus kah sembahyang. Nah, ini tu, aduh, tidak ngaji ini, dia selalu di tengah, dia tidak pakai, ya pakai tidak. Nabila, darongkat, Nabila, jauh. Saya temalik, Najiyah, sepi. Ada Najiyah, Musyarah, Nabilah dan di. Oh, mokoh ni je baju. Kos penedam. Damas penedam ni dingkin ter kasur si tolang. Isin doang. Itu. Masa koros kan berkelandas le kan apalagi tendok le semene. Berkelandas kan tolang beke lantai. Itu nusang koros.
Semoko jangan dia damas non dendang kinter nah itu. Lalu ada kelebihan kan. Semoko dia kawin kasur. Dia yang kawin kasur jual diri kasur kan. Sakurus kudik lansing dek yang olah plepok pelapek ke. Jadi ada kelebihan ada selera kurus ada selera moko. Ada selera lansing, selera tinggi, selera hitam, ada selera putih. Unsa selera hitam mumpung putih kanggo. Dek demen ini. Iya, hitam manis ni kopi jamak ini kan. Ya kan kopi hitam manis kan. Ya bereng air cumi, demen. Ya putih-putih beras, air beras, teteh kan. Kan dia putih air beras teteh kan. Barang-barang kopi tenam. Nah itulah. Jadi yang gemrot, yang gemuk, jangan khawatir. Ada selera gemuk. Yang lansing, ada juga selera lansing. Selera lansing, lain-lain selera dengan. Kan pernah saya cerita kemarin, kapannya. Mengapa mau lain-lain selera? Kan? Mengapa? Mau sama orang tua, orang banyak istri, banyakan, ya lain-lain selera. Nah itu jadi punya selera, lain punya selera. Itu. Macam-macam. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang selalu bergantungan hatinya ke masjid. Maksudnya mau sholat berjamaah. Itu selalu kembali ke masjid. Maksudnya selalu ingin berjamaah, solat berjamaah. Bagaimanapun dia usahakan dirinya supaya dapat berjamaah. Ni rakaat terakhir mun sama pelai bat assalamualaikum mani duduk nuni kan. Pelai malek lasing ni jeraru malek. Melen taruhan malek baru mulu. Sebanyak ini kalau kamu rembak beleng subuh tu meleng rembak mupira mek ngulu melem no marak keloy ke beli jeding itu mak keloy ambil kesempatan di waktu sepi kita mandi, di waktu kesempatan kita wudu. Malahan seharusnya kan sudah yang saya katakan dawamut taharah tetap dalam keadaan suci, itu daun taharah namanya. Jadi piransa waktu sembahyang dapat ngulu. Piransa sempat bertungulu bila perlu demi tiap sembahyang wah mula raun geng bengang sehingga tidak kita barong-barong ngulu. Ni jam berapa mentan kejam sebengong buat jadi nggak sekedi lain sama nenek telu jam kurang sekedi. Itu sini mandi pakai putri. Mandi sama pakai ngonek pakai putih gunung. Ya mandi ngapa witosok ngonek lalu. Itu model ganti tak sendeman tak mandi apa nejak lalu main boleh lalu Allahu Akbar iya boleh lalu ribut apa mu nano macam no menek no naik no macam mandi menun sembahyang pun mandi dia saling gubahan apa ada lawang WC mesti dia lawang WC pilih lain kahan kandang mandi nano dengan yang ngulu mandi kan dia betul dupakan si batur. Nah ini milik paham dan dengan kita perhitungkan waktu, perhitungkan keadaan. Ini milik mengemes sampai WC. Bekeram tuhnya kejam satak. Nah itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki ini lagu seseorang kadang ni saksun. Dia dapat dina dia tamu ni. Sabun dia kena sabatun. Adanya biasa lah umum mama dina non yang disebut adalah yang laki abdun rajulun ni. Bil masajid ta'allaqa qalbu bil masajid.
Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling cinta mencintai pada Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Contohnya sahabat kan, luar biasa sahabat, bimbing seolah lalu sembahyang bareng karena Allah itu kan, lalu berjamaah bareng, kepisahan karena Allah juga, karena satu pergi ke rumahnya, satu pergi ke rumahnya. Lain senina dengan yang tahu lalu bareng lain. Kumpul pergi solat atau pergi ngaji, pergi jamaah. Nah, oleh sekek lalu jok senina, sekek jok senina. Nah, itu kali itu nah tafarraqa ijtama'a fillah dan tafarraqa alaihi. Jadi itulah dua yang saling cinta. Ni dia mesti dua dah ni. 2, 3, 4, 5 lah. Arti dia terbatas tu cuma lebih dari satu. Itu. Kemudian yang ke 3, 4 ni. 4. Rajulun, nanti satu dengan mama ni je. Dia dengan Nina. Rajulun da'at umra'atun zatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki yang masih bajang, masih pokoknya sepang wah, tertenak dengan Nina bin nengas bin arak sempatan bin sugih bin nengas bin berkedudukan. Oh, saya takut kepada Allah. Padahal tempatan lawa. Wah, terik separuh pakaian yang hal ini dia ni. Separuh. Nak selapun tenjut dengan paruh-paruh terik. Wah, ibu. Indik bani ni. Di sini laca-laca seperti ini jarang orang selamat itu. Hanya yang macam Nabi Yusuf yang selamat itu yang jelas. Nabi Yusuf yang Da'atul Zulaiha kan, bin dan senina raja, bin engas, bin hebat, separuh-paruh terik pakaian, ketat kelat ngamat pakaian kan, mutus labut lakong laking bersegitan kan, pun empat kan lawang, wane, mundik gawe kun kan. Di sini kalau kurang-kurang laki yang tidak taat, oh ni untuk kesempatan ni, pira memang kesempatan ni. Arak menun, kesempatan di arak, kesempatan arak di arak. Ni jatuh sepang ni bin sepi, bin sunyi, bin malam. Oh ni tenak. Bismillah baik ni satu baca bismillah. Model. Sehingga ini dapat keistimewaan karena jarang laki selamat seperti ini. Yo. Ndak ni dengan bajang. Toak bayi ni ditok tak ada ni. Itu. Apalagi ni bajang sangat luar biasa ini. Ia punya keistimewaan karena jarang selamat seperti ini. Itu. Nikah dengan nama tenak. Nikah dengan ini tenak. Dia tenak dengan itu perkosaan. Ini kan lain masalah. Itu kan. Ini je. Laki je kan tenak. Jarang dengan ini bertenak. Loh dengan ini kan dia bertenak. Dengan ini nyindir-nyindir entan. Dia parami apa. Oh ni ini. Undai nak merarik bayan dia ini dulu. Nanti nak anu baik abot kena ni mandi ni. Laga itulah dengan ini makan pun hijau. Yang kita le mana ndik tahu ni. Itu. Aku nyindir nah pasal-pasal lelasah lah. Tidak sembahyang tu. Malik membaca Quran sembahyang. Dengan ni tingkau berangkakan ni itu harus pandai jadi laki itu. Ngone tetel lekak tasbih lepas tu ku tahu yang kau mau. Lekat sejadah, lekot sejadah, lekot sejadah, lekot anu lepas tasbih gantung tasbih tolok Quran. Datangilah dia. Ku tahu yang kau mau. Dia nu kena mai lagu je. Makan bertanjak.
Itu kan. Itulah walid. Yang manting jangan yang punya sekat. Milik. Atau mereka kena aneh milik kan aneh. Dia milik ni mama. Dia milik ke? Ia berjarak kot odak tindak jadi. Nak dengan ni misalnya kena aneh ke milik. Ui ke milik mana milik ke milik. Dia tu milik wah. Itu jadi tu milik kan ini menonton. Harus kena dek ni kena duduk andek jangan dia akan punti. Kita punti. Lu kata punti hijau kan. Bila tahu masak peset. Menembuk ya masakan. Punti hijau. Atau lokek dulu. Teging lagu lokek. Lasaan mati kan. Itu kan. Dia pun tahu dengan dia punti dengan ini namun punti hijau. Iman lokek atau peset. Itu kan. Mon mama jak punti susu di mana kuning buat poter-poter masih terpoter pun petok je dia kata pakat kan itu nah letik pun lepuk je tanda dia masak tentu angkat lemak dia nina dia keropak semama ini sadu dia manjau je Jumati nak terlumpah tak nopo sekali suruh umun bani itu kan suruh umun bani kan banyak yang mau tapi jarang yang mampu itu kalau pergi haji banyak yang mampu tapi jarang yang mau balik kan madu je banyak yang mampu banyak yang mau tapi jarang yang mampu tapi kalau pergi haji banyak yang mampu tapi jarang yang dan inilah sebabnya diberikan yang selamat ini. Aron ini besar ini juga aneh. Saya kelima ni jak bahaya ni. Ya, kita jak nyalak melamun dia selamat. Itu. Warajulun, nah itu cuma itu yang rajulun ini ya, yang betul laki. Kalau ini jak rajulun ini jak wanita laki dia. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tufiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang dirahasiakan sehingga wayang kerahasiaan tidak diketahui apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Wayang sinza rahasia yang lain sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Menuayin taruh di amplop, boleh gerobak atau nenek bersekali batu boleh kantong batu tahun puluh selesai. Nah saya pintau akan didik siarang keping dari kantong. Saya pikir di kantong kah? Saya nguluk keping di kantong. Kembali siarang keping di kantong. Undek muah. Sang malaikat puluh juga tu. Itu. Itu yang keberapa? Ya. Yang ketujuh rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Kemudian seorang yang zikir mengingat Allah, ibadah kepada Allah sehingga matanya mengalir airnya. Itu jadi karena memikirkan dosanya, memikirkan waktunya yang banyak habis, ibadahnya yang kurang, tidak bisa menunaikan syukur kepada Allah, itulah ditangisi dirinya. Dan tidak ada orang dengan loya sombong dua ni, melak-melak. Itu serutung apa menangis tu, bembek ketelang baru bau senu. Ada nak cerita dengan ni kalau baca khutbah bau rerek khotib dia kan, marah dengan nangis. Paculan. Ini doakan yang baca khutbah kan, selong bu, kami ada baca khutbah tu. Langsung bembek ketelang meruan bau bembek nur. Belum tentu nangis si hebat dengan dia. Nah itu. Itulah 7 ya. Jadi apa? Imam adil, orang anak muda yang sudah mulai taat, seorang yang hatinya selalu mau berjamaah, kemudian orang yang saling cinta, pisah karena Allah, berjamaah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan seorang yang
diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang gagah, yang enges, orang bidadari kurang sekecet. Ya. Dia katakan, saya takut pada Allah. Kemudian orang yang bersedekah, yang rahasia, kemudian orang yang menangis di saat waktu beribadah. Ini kalau mau hafal ini, silakan hafalan. Dia pas lapu menulis paruh. Cuma kalau ada syairnya, tinggal saja cepat hafal kalau syairnya. Itu. Muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun musallin wa bakin wal imamu bi'adlihi. Dia baca teten. Baik. Inilah apa alisin yang kadang tiap aspidol. Muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun. Ini arah. Muhibbun, ini yang cinta karena Allah bisa itu. Muhibbun afifun, orang lelaki yang diajak tadi oleh wanita tindih. Muhibbun afifun. Nasiun, anak muda yang sudah mulai ibadah masih muda. Tasaddiqun, yang bersedekah tadi. Bakin yang menangis tadi ibadah. Musallin yang selalu ingin salat berjamaah, itu mu'alaqun bil masajid tadi. Al-imamu imam yang adil. Kurang tapal terus. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi'adlihi. Ini mengapa baris bawah ini? Bukan baris bawah ini, baris atas pendapan ini. Ya. Karena dia mutal, ya. Bakiun asalnya, ini musalliyun, ini bakiun asalnya. Ribun, afifun, orang tindih yang diajak mesum sama wanita tadi. Dicintakan Allah. Nasiun yang masih muda sudah. Saat itu sedekah yang mutasan. Ya betul. Mutasan. Bakin. Musallin. Dalam syair boleh buang-buang wow di ajlis syair. Hasbu huruful adli min ajlis syairi bi adli. Muhibbun afifun nasiyun mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi adlihi. Karena saya ada syair saya dulu, tapi lupa saya. Tadi mana dia hilang. Orang yang hafal bukan saya. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mimpi basah, tidak pernah ngawam, tidak punya bayangan, tidak lari binatang, tidak nyontlok kelikit di badannya. Dia dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Kalau duduk semuanya dia paling atas. Dan
10 banyaknya di selawat itu ya. Saya buat syair dulu tapi lupa. Awalnya saya ingat, lam yatalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba fi umrihi. Nah itu dulu pernah dan saya karang, tapi karena tidak pernah ulang-ulang akhirnya saya lupa. Karangan sendiri saya lupa, tidak pernah terus. Ada yang hafal, teman saya muzakarah di 435 itu dari Bamase dia. Yang bilang baru kan longoh dulu nih. Lain saya kan. Jadi kalau tidak kelihatan anunya, dan kebayana melihat dari muka sama dengan dari belakang. Itu yanzuru min amami kama yanzuru min wara'i, yanzuru min wara'i kama yanzuru min wara'i min amamihi. Lam yatasa'ab qattu lam yazhar bauluhu lam yahtalim qattu tahrub lam tahrub min udabatun maqazilu au baulu lam yazhar fil ardi. Kencingnya tidak kelihatan dimakan, diminum langsung oleh bumi. Jadi itulah diantaranya. Tinggal dihafal saja. Yang ini. Ribbun afifun nasiun mutasaddiqun wa bakin musallin wal imamu bi adlihi. Itu tujuannya. Nah, tapi itu tidak urutannya ya. Karena untuk syairnya saja, jadi tidak urutan. Nah itu, jadi inilah mereka golongan mereka yang akan mendapat naungan yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala wa anhu ay an Abi Hurairah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una وفقنا وفقي لنا وقربت لنا في ديننا مالك الرئوس وذكر ربي وفقنا ووفق لما تاري قولا وفعلا كرما ذكر كل هلا أخلا أتقيا علما نظى بالخير وكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا بقلبي واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا كل المال واغفر إثر أنت أقرب من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وابعثنا دائما من الفتن هديا وانشرنا في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وابعثنا دائما من الفتن وهدي الرجال أهل السنن وانشرنا في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر نهضة الوطن وبعثنا دائما من الفتن واهدي الرجال أهل السنن وانشرنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفا للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر ررتك فسبحت بها الأصح أروات الجيش بماء همير علما وعلى ذرياتي
ليس بماء هابر على معاش ومآدي وباطن وظاهر أجمل السنية كل ما دائم الأمر جل دائما يقياس المستغيثين ويا إذا ما حكم نبس الأمر علينا شرعة إن هذا الأمر علينا أهدوما نبس الأمر علينا شرعة إن هذا الأمر علينا عزوما نبس الأمر علينا شرعة إن هذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعا